Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Kak Motivator. Dan kali ini saya masih akan membahas tentang bisnis janggal jagung yang menjanjikan ya. Jadi ini berkaitan dengan bahan. Karena kalau kita bahannya itu sudah salah memilih, maka kita akan repot mengeluarkan biaya lebih banyak, tapi hasilnya sedikit gitu ya. Karena itu meskipun janggal jagung itu sama gitu ya, tetapi tetap ada pembedanya. Pembedanya itu terletak pada kondisi kadar airnya, kondisi secara keseluruhan, kemudian juga berkaitan dengan bagaimana cara kita memperolehnya. Nah, itu yang penting dicatat ya, sehingga teman-teman yang punya janggal jagung berlimpah jangan salah paham dulu kalau misalkan tidak bisa termanfaatkan oleh mereka yang punya penggilingan janggal jagung ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel Cak Motivator ini, jangan lupa Anda subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya. Penting tekan tombol lonceng itu karena nanti kalau kita mengupdate informasi terbaru, Anda akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi. Jadi Anda langsung mendapatkan informasinya. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa juga like, share video ini ke teman-teman Anda. Bisa disebarkan melalui grup medsos Anda di Facebook, di komunitasnya, kemudian juga di grup WhatsApp. Siapa tahu nanti teman-teman Anda memerlukan informasi ini sehingga dia dapat mengubah perilakunya dan mendapatkan peluang usaha di masa yang akan datang. Baik teman-teman, langsung kita ke inti pembahasan permasalahan bagaimana cara memilih bahan janggal jagung giling ya. Yang pertama, janggal jagung itu kadar airnya kalau baru panen 30%, padahal kita perlu kadar 15%, hampir separuhnya itu ya. Jadi kalau Anda memilih janggal jagung, usahakan yang pertama kadar airnya sudah turun dari 30% sampai ke 20%. Kenapa harus memilih yang kering, agak kering, supaya nanti Anda tidak terlalu berat untuk mengeringkannya. Karena begini teman-teman, ketika janggal basah itu kadar airnya masih 30%, maka Anda perlu 2-3 hari untuk mengeringkannya. Itu sudah waktu tersendiri gitu ya. Tapi kalau kadar airnya hanya 20%, maka Anda butuh waktu 1 hari untuk mengeringkan itu. Itu yang pertama, kondisi kadar airnya. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Ada alatnya tersendiri. Anda beli alatnya itu ya. Murah alatnya, harganya sekitar 450.000. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah kadar airnya bisa Anda cek, kemudian kondisinya. Jadi, apakah campur klobot atau tidak? Karena kalau sudah tercampur dengan klobot, ini susah. Pihak pengimpor atau pemakai janggal jagung giling ini tidak mau ada campuran di situ. Maunya janggal giling kering bersih gitu ya. Tidak ada yang lainnya. Jadi kalau Anda mendatangkan bahan janggal jagung kemudian tercampur dengan klobot, alamat Anda pasti rugi. Kenapa rugi? Klobot ini tidak terpakai untuk janggal jagung giling kering ini, sehingga harus Anda pisahkan. Nah, memisahkan itu pekerjaan yang jelimet, yang ruwet, sehingga itu akan membutuhkan biaya dan juga waktu. Nah, ini yang membuat rugi. Kenapa rugi? Waktunya sudah molor, biayanya tambah, pasti rugi berlipat gitu ya. Itu berkaitan dengan klobotnya. Kemudian yang berikutnya, jangan mengambil janggal jagung yang sudah jamuran atau yang sudah hitam atau sudah membiru. Itu akan beracun. Padahal nanti janggal jagung kering giling ini kalau sudah diproduksi akan dipakai untuk membuat atau media jamur atau pakan ternak. Sehingga kalau dari bahan awalnya sudah berjamur, sudah beracun, ya tentu saja itu tidak akan diterima oleh usernya. Sehingga jangan merugikan usaha Anda ketika Anda nekat memasukkan janggal jagung yang tidak spesifik semacam itu. Jadi harus bersih dan tidak berjamur, tidak hitam ya.
Nah, itu yang berikutnya. Nah, sesudah itu biasanya kalau Anda beli gitu ya, atau dikasih, ya dikasih nggak ada masalah. Suruh aja untuk apa, digelar aja sehingga terlihat janggal jagungnya seperti apa gitu ya, apakah bisa dipakai atau tidak. Nah, biasanya kalau janggal jagung itu berasal dari industri, misalkan industri pakan ternak pokpan gitu ya, yang semacam itu. Nah, ada yang kulaan janggalnya atau membeli jagung itu berserta janggalnya, gelondongan gitu ya. Kemudian diproses di situ sehingga terpisah antara tipil jagung dengan janggal jagung itu. Nah, tapi masalahnya biasanya di situ campur dengan plastik. Ada plastik tali rafia, ada plastik gelangsi gitu ya, campur di situ semua. Bahkan juga kadang-kadang daun bercampur di situ. Nah, biasanya ada yang membeli dari pabrikan semacam itu, tetapi tidak disadari bahwa itu akan membuat kerugian karena kondisinya kotor semacam itu dan tidak terpakai, sehingga harus memisahkan. Tapi memisahkan itu dilema. Kalau Anda tidak memisahkan, produk atau bahan baku Anda tidak bisa diproses. Kalaupun dipisahkan, biayanya jadi mahal sehingga rugi. Makanya hati-hati betul kalau Anda memilih janggal jagung itu ya, mendatangkan janggal jagung, hati-hati betul. Nah, itu yang pertama gitu ya. Ya kesekian kalinya bagaimana kita memilih bahan untuk janggal jagungnya itu. Nah, yang berikutnya, kalau Anda ingin mendatangkan janggal jagung dengan cara membeli, hati-hati juga jangan membeli kucing dalam karung gitu ya. Misalkan begini, Anda telepon ke supplier untuk bisa mendatangkan janggal jagung satu truk, jumlahnya misalkan 6 ton, kondisinya kering gitu ya. Ada yang semacam itu. Nah, kemudian dimasukkan ke gelangsi, dimasukkan ke dalam truk, dibawa ke gudang Anda. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jangan dibayar dulu sebelum dibuka semua. Jangan dibayar dulu sebelum dibuka semua. Jadi, kenapa begitu? Karena kadang-kadang ya tidak semua ya, tapi supplier ini mendatangkan janggal jagung yang kotor kadang-kadang. Jadi begitu Anda turunkan, kemudian Anda bayar tanpa dicek terlebih dahulu. Nah, belakangan Anda buka satu persatu, janggal jagungnya nggak sama. Di atasnya bersih, tiba-tiba di bawahnya itu berupa janggal jagung yang sudah hitam, kotor. Nah, rugi kan? Kemudian juga begitu, janggal jagungnya di atas bagus bersih, kemudian di bawahnya ternyata campuran tali rafia, campur daun, campur klobot dan segala macamnya. Nah, kerugian yang sangat-sangat besar buat Anda kalau Anda bergerak di bidang janggal jagungnya. Kenapa begitu? Karena produk yang semacam itu nggak bisa diolah, nggak bisa diapa-apain. Sangat tidak bisa diapa-apain. Kalau mau dikerjakan, Anda sudah rugi waktu dan biaya. Kalau tidak dikerjakan, Anda sudah mengeluarkan uang untuk membeli janggal jagung itu. Karena itu yang harus dilakukan, dan ini wajib hukumnya, ketika janggal jagung Anda datang, dibuka terlebih dahulu semuanya, dibuka semuanya. Nah, nanti akan terlihat mana yang bisa dipakai, mana yang enggak. Nah, kalau sudah kelihatan semua, baru Anda bayar yang bagus-bagus saja. Yang jelek jangan dibayar gitu ya. Bahkan itu pun kalau bisa ya nggak usah dibayar. Kenapa? Karena itu merepotkan Anda. Kalau misalnya begini, yang baik Anda proses, yang tidak mau diapakan. Anda butuh waktu, Anda butuh tenaga untuk membuang yang kotor yang tidak bisa dipakai ini. Biaya yang Anda keluarkan untuk mengolah yang setengah itu dengan ditambah yang jelek ini sudah double. Jadi makanya saya bilang rugi kalau sudah semacam itu. Jadi prosedurnya yang wajib dilakukan adalah janggal jagung dibayar kalau sudah terbuka semuanya. Kemudian pertanyaannya muncul, dan nanti kan kita nggak bisa bayar langsung. Ya memang nggak perlu dibayar langsung, entah seminggu lagi atau beberapa hari lagi. Yang penting jangan buru-buru dibayar, dibuka semuanya, baru nanti ketahuan apakah layak dibayar atau tidak. Ini kenapa dilakukan? Wajib hukumnya dilakukan supaya Anda tidak rugi gitu ya. Oke, ini satu tips untuk Anda bagaimana cara memilih janggal jagung yang tepat untuk produksi
jungle jagung giling kering Anda. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.